Kiri kanan pergelangan, kemudian kaki, tumit ke bawah itu sudah tidak ada. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar informasi terkini Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, viral pemuda di Lampung Selatan jual kambing untuk biaya kuliah. Seorang pemuda di Lampung Selatan menjadi viral karena membiayai kuliah dengan menjual kambing. Kisah itu dialami oleh Andri Setiawan, warga Dusun Pematang Macan, Desa Bakahuni, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Ia mengatakan orang tuanya menjual kambing untuk membiayai kuliahnya di Polinela, jurusan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Andri mengatakan orang tuanya menjual seekor kambing untuk membantu biayanya masuk ke kampus tersebut tahun ini. Alumni SMK Negeri 1 Bakahuni tahun 2020 Teknik Bisnis ini mengaku tidak pernah menyangka bisa kuliah, apalagi bisa masuk ke perguruan tinggi seperti Polinela. Sebab, menurut pemuda kelahiran Desa Bakahuni 15 Januari 2004 ini, kedua orang tuanya hanya bekerja serabutan. Adam Suhenda, ayahanda Andri, berjualan kelapa muda di sekitaran Pantai Minarua. Sementara sang ibu Sainah berjualan pecel di lokasi yang sama. Sedangkan Andri adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Andri mengaku hanya dirinya lah yang mampu melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Andri ingin berguna bagi banyak orang dan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ia menceritakan bagaimana bisa diterima di kampus tersebut. Sementara itu kebetulan keluarganya memiliki seekor kambing. Orang tuanya menawarkan bantuan untuk membayar uang kuliah. Lalu kata Andri, uang dari penjualan kambing itu juga masih kurang untuk membantu biaya uang kuliahnya. Andri mengaku merasa keberatan dengan UKT yang harus ia bayarkan saat ini. Dia juga sudah berusaha meminta bantuan kepada kampus untuk memberikan keringanan. Orang tua mereka sebagiannya ada yang kerjanya enak, sedangkan orang tua saya kerjanya sebagiannya nggak enak. Nah, lo boleh tahu sehari-hari orang tua kita bekerja sebagai apa nih? Kalau ibu bapak jualan di daerah pantai, kalau bapak jualan kelapa muda, kalau ibu jualan pecel. Beralih ke berita selanjutnya, cerita transplantasi terumbu karang di Pulau Pahawang. Terumbu karang di Pulau Pahawang merupakan salah satu tempat wisata di Pesawaran yang menjadi daya tarik wisatawan. Terumbu karang mulai digalakan kelestariannya oleh berbagai pihak dengan melakukan rehabilitasi atau kegiatan transplantasi di Pulau Pahawang. Pemerintah Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Margapunduh bersama Lanadia Resort mendukung program transplantasi terumbu karang tersebut. Hal ini juga dilakukan bersama dengan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, komunitas Anemon dan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Kegiatan yang dilakukan dengan banyak pihak tersebut memiliki satu tujuan, yakni demi menjaga ekosistem dan kelestarian di kawasan pariwisata Pulau Pahawang. Kepala Desa Pulau Pahawang, Ahmad Salim mengatakan merasa hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab oleh semua pihak. Apalagi dirinya juga merupakan masyarakat setempat dan ini juga merasa sangat perlu dilakukan dalam menjaga ekosistem laut dalam kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada. Kata Salim, transplantasi terumbu karang dilakukan di sekitar pesisir pantai di areal Pulau Pahawang. Ada sebanyak 500 fragmen terumbu karang yang telah ditanam dengan luas total mencapai 200 meter persegi. Kemudian terumbu karang yang telah ditransplantasi itu akan terus dipantau oleh pihaknya. Karena ini memastikan terumbu karang hasil kegiatan tersebut telah berjalan dengan sempurna. Terlebih lagi, dengan menciptakan pelindung ekosistem pelindung pantai, memecah energi gelombang besar dan mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai.
Berita selanjutnya, heboh penemuan jasad wanita tanpa kepala dan kaki di pantai Karangbolong, Tanggamus. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad anonim di pantai Karangbolong, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Tanggamus, Lampung pada Kamis 7 September 2023. Jasad itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran sudah tidak memiliki kepala, telapak tangan, dan kaki. Pada saat ditemukan, jasad anonim itu sudah terletak di pinggir pantai Karangbolong tanpa ada identitas diri sama sekali. Kapolsek Limau Ibtu Dedianto mengatakan, selain terjun ke lokasi, pihaknya juga telah meminta keterangan kepada beberapa saksi. Ia menjelaskan jasad itu pertama kali ditemukan oleh nelayan bernama Baling. Ia melihat jasad itu terdampar di pinggir pantai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut pemeriksaan tim Inafis Polres Tanggamus, mayat anonim itu berjenis kelamin perempuan. Dedianto mengatakan selanjutnya jasad dibawa ke RSUD Batin Mangunang, Kecamatan Kota Agung. Dedianto mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa memeriksa ke RSUD Bantin Mangunang. Sebelumnya, warga juga pernah dihebohkan dengan penemuan jasad di Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus. Mayat anonim ini juga ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, yakni tanpa kepala, tangan, dan sebagian kaki. Kepala Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Pak Muslim, bahwasanya ditemukan seorang mayat tanpa identitas di pantai Karangbolong, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Tanggamus. Kemudian kami berkoordinasi dengan rekan dari TNI AD, Kapolsek, Tagana, dan lain-lain. Kita melakukan evakuasi dan melakukan identifikasi. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh. Kepala, tangan kiri kanan, pergelangan, kemudian kaki, tumit ke bawah, itu sudah tidak ada dan tidak lengkap. Beralih ke kabar selanjutnya, warga demo dampak debu dari 8 perusahaan stokpil batubara di Lampung Selatan. Ratusan warga desa Sukanegara melakukan aksi demo terhadap 8 perusahaan stokpil batubara di Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Kamis 7 September 2023. Ratusan warga desa Sukanegara melakukan aksi demo karena dampak debu dari 8 perusahaan stokpil tersebut. 8 perusahaan yang didemo warga Lampung Selatan yakni PT Hasta Dwi Yustama, PT Surya Bukit Energi, PT Rindang Asia Energi, PT Garuda, PT ASP, PT Tambang Mulia Jaya, PT BAS, dan PT PSM. Warga bernama Kamsari mengatakan warganya sudah mengeluhkan dampak debu dari stokpil batu bara sejak setahun yang lalu. Lebih lanjut, Kamsari menjelaskan dampak debu dari stokpil batu bara tersebut menempel di dinding dan kaca rumahnya. Warga lainnya, Sapinah, mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya dengan banyaknya stokpil batu bara di wilayahnya dapat menimbulkan penyakit di wilayahnya. Maka dari itu, Sapinah berharap warganya mendapat kompensasi dari pihak perusahaan. Menurut Sapinah, selama warganya tidak mendapat kompensasi apapun dari pihak perusahaan akibat debu tersebut, para warga berharap adanya kebijaksanaan dari perusahaan. Stokpil ini Di keramik, kadang-kadang di hidungnya agak tersumbat. sehari bisa berapa kali nyapu, Pak? Ya 2-3 kali. Gitu ya. Terus Soalnya nguap dia naik, debu itu menyebar. Beralih ke berita selanjutnya, Bunda Eva sebut Bandar Lampung segera miliki GOR. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menggadang-gadang Bandar Lampung akan segera memiliki gelanggang olahraga atau GOR. Pasalnya, saat ini progres pembangunan GOR di Wai Halim Bandar Lampung sudah mencapai 70% untuk tahap pertama. GOR di Wai Halim Bandar Lampung dibangun untuk fasilitas masyarakat dan atlet dalam bidang olahraga. Eva menyebut pembangunan GOR ini diperuntukkan kepada masyarakat Bandar Lampung agar dapat lebih bersemangat dalam dunia olahraga. Sementara itu, diketahui dalam pemberitaan sebelumnya progres pembangunan GOR Wai Halim di Bandar Lampung tahap pertama mencapai 60%. Hal itu disampaikan oleh Sekda Bandar Lampung sekaligus PLT Kadis PUPR Bandar Lampung, yakni Iwan Gunawan.
Iwan mengatakan capaian 60% pembangunan Gor Wai Halim Bandar Lampung tersebut sampai dengan akhir Agustus ini. Di tahap pertama ini, Iwan menyebut anggaran yang digelontorkan untuk membangun Gor Wai Halim yakni sebesar 25 miliar rupiah. Promo Festival Point S Hardware MBK bisa tukar produk menarik. S Hardware Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menghadirkan promo menarik hingga 3 Oktober 2023. Duty Manager S Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, Irfan Firdaus mengatakan promonya adalah Festival Point. Di promo ini berapapun jumlah poin yang dimiliki konsumen bisa ditukar dengan produk menarik, apapun sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Irfan menjelaskan poin hanya bisa dimiliki oleh member S Rewards. Berikutnya ada Happy Corner, yakni harga di bawah 129.000 untuk botol minum, food storage, storage basket, dan metal stool. Berikutnya promo flash sale yang berlaku untuk pembelanjaan online di Rupa-Rupa tanggal 7-11 Oktober 2023. Di promo flash sale ini pembelanjaan minimal 1,5 juta rupiah akan mendapat cashback sebesar Rp49.000. Belanja minimal 9 juta rupiah akan mendapat cashback sebesar Rp399.000 dan belanja minimal 19 juta rupiah akan dapat cashback sebesar Rp990.000. Lalu ada promo yang berlangsung hingga 10 September 2023 yakni kipas angin uap Crisbo potongan harga dari Rp1.999.000 menjadi Rp990.000 dan khusus member harganya hanya mencapai Rp899.000. Promo weekend deal setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu selama bulan September 2023 yakni potongan harga dari Rp2.799.000 menjadi Rp2.499.000 untuk dispenser merek Chris yakni dispenser galon di bawah kompresor. Potongan harga dari Rp2.999.000 jadi Rp2.499.000 untuk dispenser merek Class, yakni dispenser galon kompresor touchless. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.